Bismillah, assalamualaikum. Selamat datang kembali di Fakta Sejarah. Dalam kisah Om Ras yang terbaru, pelet darah haid. Pernikahan baru seumur jagung, tapi sudah dihadapkan dengan ujian yang sangat banyak. Itulah yang dirasakan Eni, perempuan berusia 16 tahun yang terpaksa harus menikah dini dikarenakan hamil duluan. Seperti apa kisahnya? Ini dia selengkapnya di Fakta Sejarah. Di hari Jumat, puasa ke-7 Ramadan 1446 Hijriah. Semoga puasanya pada lancar semua ya. Amin. Saat itu Eni masih sekolah kelas 2 SMA dan Robi kelas 3 SMA. Mereka berpacaran kurang lebih selama 1 tahun. Eni berasal dari sebuah keluarga sederhana. Ayahnya seorang buruh angkut di pasar, sedangkan ibunya berjualan sayur keliling. Sementara Robi dari keluarga yang bisa dibilang berkecukupan. Ayahnya seorang juragan karet. Ia mempunyai beberapa hektar kebun karet yang masih aktif dan ia juga membeli karet-karet dari petani karet di daerahnya untuk kemudian dijual lagi. Dan ibunya Robi mempunyai usaha toko sembako di depan rumahnya. Robi mempunyai seorang kakak perempuan yang sudah menikah dan tinggal di Kalimantan Selatan ikut bersama suaminya. Semenjak menikah dengan Robi, Eni ikut tinggal bersama suaminya di rumah orang tua Robi. Dan selama tinggal di rumah keluarga Robi itulah Eni mengalami banyak hal yang tidak mengenakan. Mulai dari perlakuan mertuanya yang kasar sampai sikap suaminya yang seakan tidak peduli padanya. Namun meski begitu, Eni tetap memilih untuk bertahan karena ia tidak ingin perceraiannya akan membuat orang tuanya kecewa untuk yang kedua kali terhadapnya. "Eni!" panggil ibu mertuanya dari arah teras. Eni yang saat itu sedang mencuci piring di dapur lantas bergegas untuk menghampiri ibu mertuanya. "Ada apa, Bu?" tanya Eni dengan suara selembut mungkin. "Dokoitanmu pai aku nyi bersantai tuh, hah? Kamu tidak melihat ya aku yang sedang bersantai ini? Cepat buatkan aku teh susu." Perintah ibu mertuanya itu tanpa sedikit pun menoleh ke arah Eni. Mendengar perintah ibu mertuanya itu, Eni langsung kembali ke dapur untuk membuatkan teh susu, minuman kesukaan sang ibu mertua. Memang setiap pagi ibu mertuanya itu punya kebiasaan bersantai di teras rumah sambil minum teh susu hangat sehabis sarapan. Dan pagi itu, Eni kelupaan untuk membuatkan teh susu untuk ibu mertuanya dikarenakan pekerjaan di dapur yang sangat banyak. "Ini Bu, teh susunya," kata Eni seraya meletakkan segelas teh susu hangat ke atas meja. "Habis ini kamu ke rumah Amai Reno, ambil daging babi pesananku di sana," ujar ibu mertuanya seraya menyeruput teh susu. "Tapi saya selesaikan dulu cucian piring di dapur ya Bu." "Bisa tidak sih kalau disuruh itu nurut? Langsung, jangan membantah." Eni menunduk kemudian ia mengangguk. Setelah pulang dari rumah Amai Reno, Eni langsung disemprot lagi oleh mertuanya karena cucian tidak beres. "Kan tadi saya sudah izin mau menyelesaikan cucian piring dulu Bu, tapi ibu sendiri yang bilang jangan membantah kalau disuruh. Makanya saya langsung pergi ke rumah Amai Reno untuk mengambil daging babi ini," kata Eni pelan. "Harusnya kamu selesaikan dulu cucian piringnya. Apalagi yang sudah disabun begini. Yang ada kalau dibiarkan, bau sabunnya lengket di piring dan gelas. Begini nih kalau punya menantu tidak berguna. Bisanya cuma makan tidur saja. Dasar sialan." Kalau sudah begitu, Eni hanya bisa menunduk sambil menahan air matanya. Apapun yang Eni lakukan, meskipun sudah benar, tapi tetap saja salah di mata mertuanya. Dan ujung-ujungnya Eni tetap akan dimarahi. "Bisa gak sih kamu itu sehari aja jangan buat ibuku marah?" ujar Robi malam itu. "Aku sudah berusaha Rob, tapi memang pada dasarnya orang tuamu tidak menyukaiku. Makanya apapun yang aku lakukan pasti selalu saja salah," jawab Eni terisak. "Alah, memang kamunya saja yang gak bisa ngambil hati ibuku. Bagaimanapun kerasnya aku berusaha agar disukai orang tuamu. Tapi kalau memang pada dasarnya mereka tidak suka aku, maka sampai kapanpun hasilnya tetap akan sama saja. Coba saja kamu itu kayak Risa, pasti aku gak akan dimarahi orang tuaku," ujar Robi seraya memalingkan tubuhnya membelakangi Eni.
Risa itu pintar, cantik, penurut. Enggak kayak kamu yang banyak minusnya ini. Kalau gak terpaksa juga gak akan aku nikah sama kamu. Dada Annie terasa semakin sesak setelah mendengar suaminya membanding-bandingkan ia dan Risa yang merupakan mantan pacar Robi dulu. Kalau memang dia yang terbaik, lalu kenapa kalian putus? Kenapa? Ya karena aku dulu bodoh. Bisa-bisanya naksir sama kamu. Harusnya aku sadar kamu dan Risa itu kayak bumi dan langit. Harusnya dulu aku gak ninggalin dia buat kamu. Atau jangan-jangan dulu kamu pelet aku ya? Annie terengah-engah mendengar perkataan suaminya itu. Apa? Pelet? Tega-teganya kamu fitnah aku kayak gitu. Padahal dulu kamu yang ngejar-ngejar aku, kata Annie. Robi langsung membalikkan badannya untuk menatap Annie yang terisak. Diam, aku mau tidur. Mendengar bentakan Robi, Annie lantas berusaha untuk menahan isak tangisnya. Lalu ia mengelus perutnya yang sudah besar. Terasa gerakan halus dari dalam. Di sisi lain, Annie, panggil seseorang dari belakang. Annie menghentikan langkahnya dan langsung menoleh ke belakang. Terlihat seorang gadis sebayanya memakai seragam SMA lengkap dengan tas. Kamu mau kemana? Tanya gadis itu tersenyum. Mau beli sayur. Kamu sendiri ngapain di sini? Gak sekolah? Aku lagi bolos nih. Hah? Kok bolos? Mau ketemu sama pacarmu ya, Rin? Kalau bisa jangan sampai kayak aku ya, kata Annie seraya mengusap perutnya yang besar. Rini menghela nafas panjang. Kemudian ia mengangguk. Lalu Rini seraya membungkuk di depan perut Annie berkata, Halo sayang, aku Rini. Aku sahabat mamamu dari kecil. Kamu lagi ngapain di dalam? Katanya, membuat Annie tersenyum. Namun matanya tampak berkaca-kaca. Nih, kamu lagi ada masalah ya? Tanya Rini. Annie menghela nafas panjang. Kemudian kepalanya menengadah, menatap awan yang tampak kelabu. Mungkin ini hukuman dari Tuhan untukku yang sudah berzina, hamil di luar nikah dan pindah agama. Hidupku sekarang tak ubahnya seperti awan itu, Rin. Ucap Rini pelan. Yang sudah berlalu gak perlu kamu sesali. Sekarang kamu cukup fokus sama pernikahanmu dan calon bayimu ini. Kalau kamu terus memikirkan ke belakang, kapan kamu bisa bahagia? Air mata Annie mulai berjatuhan. Dengan cepat Rini merangkulnya dan mengajak sahabatnya itu untuk duduk. Annie semakin terisak dalam pelukan sahabatnya tersebut. Mertuaku gak suka sama aku, Rin. Apapun yang aku lakukan selalu saja salah di mata mereka. Mereka kasar sama aku, Rin. Cerita Annie sesenggukan. Tapi Robi membela kamu kan, Ni? Tanya Rini. Rini menggeleng. Dia juga sama, Rin. Malah semalam dia membanding-bandingkan aku sama Risa. Aku dikatain inilah, aku dikatain itulah. Aku sakit dengernya, Rin. Rini terdiam. Ia mengusap pelan bau Annie. Sialan si Robi, umpat Rini kesal. Aku capek, Rin. Aku bingung harus kayak gimana. Sementara Robi cuma bisa nyalahin aku. Kamu cerai aja kalau gitu, nih. Jangan mau diperlakukan seperti itu sama mereka. Ih, sumpah ya, aku emosi banget dengernya, ujar Rini. Aku sudah melakukan kesalahan, Rin. Aku juga sudah mengecewakan orang tuaku. Dan aku gak mau orang tuaku semakin kecewa kalau sampai aku dan Robi bercerai. Terus kamu mau kayak gini sampai kapan, nih? Tanya Rini. Aku juga gak tahu, Rin, jawab Annie terisak. Rini terdiam. Ia tak bisa berkata apa-apa lagi. Beberapa saat kemudian, Annie beranjak dari duduknya. Kemudian tersenyum pada Rini. Aku belanja dulu ya, Rin. Pulang ini pasti aku kena marah lagi karena perginya lama, kata Annie tersenyum. Rini hanya bisa mengangguk. Ia berdiri diam dengan mata terus menatap ke arah sahabatnya itu. Di sisi lain, beli sayur di mana kamu, ha? Hampir 2 jam kamu pergi, ujar ibu mertuanya kesal. Maaf Bu, tadi antriannya banyak. Alah, alasan kamu aja itu. Dasar lemot gak berguna. Annie tak lagi menjawab. Ia langsung menyiangi sayuran yang baru dibelinya sambil mendengarkan mertuanya yang terus saja mengomel. Saat sedang memasak sayur tersebut, tiba-tiba Annie merasakan sakit perut yang luar biasa, diiringi dengan cairan ketuban yang keluar mengalir di antara kedua kakinya. Bu, teriak Annie memanggil mertuanya sambil menahan rasa sakit pada perutnya. Ada apa sih teriak-teriak kayak orang gila? Bukannya lekas membantu Annie,
ibu mertuanya itu justru masih sempat-sempatnya mengomel karena sayur yang Annie masak sudah gosong. Dan hari itu, Annie melahirkan dengan dibantu oleh bidan kampung atau dukun beranak. Namun sayang, anak Annie tidak selamat karena terlambat ditangani. Annie menangis sesenggukan di dekat jenazah bayinya. Tak henti-hentinya ia meminta maaf pada jasad bayi mungil tersebut. Berbeda dengan Robi yang tampak tak peduli sama sekali pada bayi malang itu. Meski dalam suasana berduka dan rasa sakit sehabis melahirkan, Annie masih tetap harus beberes rumah dan mencuci pakaian yang penuh darah setelah persalinannya. "Dasar jorok, mencuci bekas darah jangan di rumah, di sungai sana," ujar ibu mertuanya. "Tapi saya nggak kuat kalau harus ke sungai, Bu. Untuk berjalan saja rasanya sakit sekali," ucap Annie memelas meminta belas kasih dari ibu mertuanya tersebut. "Itu resikomu, makanya kalau malas jangan hamil." Akhirnya mau tak mau, Annie terpaksa pergi ke sungai untuk mencuci pakaian. Walaupun rasanya untuk berjalan saja sakit, tapi ia tetap paksakan juga untuk menuruni tangga lempang menuju ke jamban dengan membawa sekeranjang cucian. Tangga lempang adalah tangga yang terbuat dari batang pohon utuh yang setengah bagiannya dibuat menyerupai tangga untuk pijakan kaki. Namun saat ia menaiki tangga lempang dengan keranjang berisi cucian basah itu, Annie merasa kakinya seperti tak mampu lagi menopang tubuhnya, hingga akhirnya ia terjatuh dan tak sadarkan diri. Untung waktu itu air sungai sedang surut, sehingga tubuhnya hanya mendarat di tanah, bukan di air. Beberapa anak-anak yang saat itu sedang mandi di sungai langsung berlari menolong Annie. Beberapa lagi berlari ke atas untuk meminta pertolongan orang dewasa. "Kenakalah matahari sepertinya kamu ini. Suamimu kemana? Kenapa bukan dia yang mencuci? Istri baru melahirkan kok dibiarkan mencuci ke sungai sendirian pula," ujar salah seorang warga. Dan setelah Annie sudah mendingan, ia pun diantar pulang oleh salah satu orang yang menolongnya itu. Mertuanya terlihat kaget melihat Annie pulang diantar oleh orang lain. Dan tidak hanya itu, mertua serta Robi juga dinasehati oleh orang itu agar tidak membiarkan Annie ke sungai lagi, karena orang-orang khawatir jika terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan pada Annie. Bertanggung jawab bukan hanya menikahi perempuan itu, Rob, tapi kamu juga harus memastikan dia tetap aman dan bahagia saat berada di sampingmu, ujar orang itu sebelum pergi berkata halus. Alhasil, setelah orang itu pergi, Annie langsung dimarahi habis-habisan oleh Robi dan mertuanya. Mereka merasa sangat malu dan tersinggung dengan apa yang dikatakan orang tadi. Annie didiamkan oleh Robi. Bahkan ia tidak diperbolehkan untuk makan oleh mertuanya. Annie hanya bisa menangis di dalam kamar sambil memegangi perut yang terasa lapar. Untung di sore harinya Rini dan ibunya datang ke rumah itu. Rini membawakan serantang makanan yang dititipkan oleh orang tua Annie padanya. "Tadi ibumu menitipkan makanan ini untuk kamu, Ni. Katanya beliau belum bisa kesini jenguk kamu," kata Rini seraya membukakan rantang berisi makanan itu. Annie menangis melihat makanan tersebut. Ia teringat betapa bahagianya ia dulu waktu masih tinggal bersama orang tuanya. Ibunya Rini langsung merangkul Annie. Diperlakukan seperti itu, tangis Annie semakin kencang. "Kamu ada masalah ya?" tanya ibunya Rini berbisik. Annie menganggukkan kepalanya. "Mereka masih tidak baik sama kamu?" tanya ibunya Rini lagi. Annie kembali mengangguk. "Sebenarnya Ucu kesini juga ada sesuatu hal yang ingin Ucu sampaikan ke kamu, En." "Apa itu, Cu?" Ibunya Rini mendekatkan mulutnya ke telinga Annie. Sesaat kemudian Annie tampak kaget setelah mendengar apa yang dikatakan oleh ibu dari sahabatnya tersebut. Saya nggak berani, Cu," ucap Annie. "Ya, kamu pikirkan saja dulu ya. Itu hanya saran. Ucu tidak memaksa. Tapi hanya saja, memangnya kamu tahan diperlakukan seperti itu terus sama mereka?" Annie terdiam. "Ya sudah, Ucu sama Rini pamit pulang dulu ya. Oh ya, kamu jangan lupa makan. Pantangan setelah melahirkan semuanya jangan dilanggar. Jangan telat makan juga ya. Dan minum jamu biar badan segar." Annie mengangguk dengan senyum yang dipaksakan.
Aku pulang dulu ya, Ni. Hati-hati kamu, jaga diri baik-baik. Kalau ada apa-apa, aku selalu siap untuk membantu, ucap Rini seraya beranjak. Sementara itu sepulangnya Rini dan ibunya, ibu mertua Eni langsung marah-marah pada Eni yang sedang memakan makanan titipan ibunya. Lain kali jangan ajak orang datang kemari. Aku tak suka orang-orang sembarangan masuk rumahku, ujar ibu mertuanya marah. Hamil karena pergaulan bebas saja bangga. Segala minta dijenguk lah, apalah. Dasar gak tahu malu. Air mata Eni menetes masuk ke dalam rantang makanan yang ia bawa. Makan sambil menangis menahan sesak perasaannya seperti itu benar-benar sangat sakit dan menyiksa. Singkat cerita, 1 bulan lebih telah berlalu. Masa nifas Eni sudah berhenti dan ia pun sudah mulai disuruh untuk memasak lagi. Saat masa nifasnya kemarin, Eni memang tidak diperbolehkan memasak dengan alasan mertuanya tidak mau memakan makanan masakan Eni yang masih berdarah-darah. Jijik katanya. Dan selama masa nifasnya itu, mertuanya lah yang memasak. Karena itu jugalah Eni hanya kebagian makanan sisa. Itu pun sudah tak layak makan sebenarnya. Eni yang saat itu sedang memasak di dapur mendengar ada suara mertuanya yang sedang mengobrol di ruang tengah. Entah siapakah tamu yang datang di pagi hari seperti itu. Eni, buatkan minuman, teriak mertuanya nyaring. Eni menghela nafas, lalu melepaskan pekerjaannya sebentar untuk membuatkan minuman bagi tamu yang datang. Tapi ketika ia melihat siapa tamu tersebut, raut wajahnya seketika berubah. Gadis cantik dengan pakaian modis itu tampak duduk sambil mengobrol hangat bersama dengan mertuanya. Keakraban mertuanya dan gadis itu membuat hati Eni terasa sangat sakit. Bergegas ia meletakkan gelas minuman, lalu kemudian kembali ke dapur. Nafasnya sesak memikirkan apa yang baru saja ia lihat. Risa, iya, gadis yang bertamu itu adalah Risa, mantan pacar suaminya dulu. Dan semenjak hari itu, Risa jadi sering datang ke rumah. Bahkan tak jarang Eni melihat Risa dan Robi mengobrol hangat diselingi candaan yang tak pantas. Karena kedekatan Robi dan Risa itu, Eni kini semakin sering mendapat perlakuan kasar dari Robi. Bahkan lelaki itu juga tak segan-segan untuk memukulnya. Di lain waktu, hari itu Risa kembali datang ke rumah. Ia dan Robi mengobrol dengan begitu mesra di ruang tengah. Eni yang melihat itu hanya bisa menangis dalam diam. Ia ingin melarang Robi dekat dengan gadis itu, tapi Eni yakin kalau ia melarang, Robi pasti akan memukulnya lagi, seperti yang sudah-sudah. Bagaimana kalau Robi jatuh cinta lagi pada gadis itu? Bagaimana kalau dia menceraikan aku? Apa yang akan aku katakan pada orang tuaku kalau sampai hal itu terjadi? Eni ketakutan sendiri memikirkan berbagai kemungkinan yang akan terjadi pada rumah tangganya. Enggak, aku enggak mau diceraikan. Aku sudah rela pindah agama cuma untuk Robi. Dan aku enggak mau pengorbananku sia-sia. Aku juga enggak mau mengecewakan orang tuaku, ucap Eni dalam hatinya. Tiba-tiba ia teringat akan saran yang diberikan oleh ibunya Rini. Katanya, kalau ingin rumah tangga awet, suami jadi penurut dan sayang padanya. Caranya adalah memberikan makanan atau minuman yang sudah dicampur dengan darah haid kepada si suami dengan rutin. Kebetulan saat itu Eni sedang haid, waktu yang sangat pas untuk melakukan ritual pirunduk tersebut. Aku gak mau diceraikan, dan ini adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan rumah tanggaku. Apa salahnya aku coba, pikir Eni. Di keesokan harinya, bermodalkan nekat, pagi-pagi sekali Eni sudah bangun untuk memasak. Tidak lupa ia juga sudah menampung sedikit darah haidnya di dalam wadah. Sengaja hari itu ia memasak nasi kuning untuk sarapan. Aroma rempah nasi kuning yang wangi membuat bau darah haid yang dicampur ke dalam nasi tersebut jadi tersamarkan. Tidak lupa ia juga mencampurkan beberapa tetes darah haidnya pada masak habang yang masih berada di dalam wajan. Setelah selesai, barulah Eni menghidangkan makanan itu ke dalam tudung saji. Perasaan was-was, takut ketahuan dan juga takut dengan efek samping yang akan ia terima nantinya. Namun ternyata apa yang ia takutkan itu tidak terjadi. Mertua dan suaminya tampak makan dengan lahap apa yang Eni masak. Bahkan semua makanan itu habis tak bersisa. Eni tersenyum puas. Pada 1 minggu pertama,
Perubahan sikap pada mertua dan juga suaminya sudah sangat terlihat. Mertuanya kini seperti takut saat bertatapan dengan Annie. Annie juga perlahan-lahan terbebas dari pekerjaan rumah yang tak pernah ada habisnya itu. Robbie yang semula cuek dan kasar pun kini seperti anak kucing yang penurut pada Annie. Dan singkat cerita, setelah 3 bulan berlalu, apapun yang Annie katakan, Robbie selalu menuruti. Namun efek pada Robbie memang cukup berlebihan. Mungkin sebab Annie lebih banyak memberikan darah haidnya pada Robbie. Robbie sekarang tak ubahnya seperti robot yang harus selalu disuruh lebih dulu agar melakukan pekerjaannya. Ia sama sekali tidak ada inisiatif dan keinginan untuk melakukan apapun. Ia hanya ingin selalu berada di dekat Annie. "Tolong lipat pakaian-pakaian ini. Setelah itu kamu cuci piring," ujar Annie pada Robbie yang tampak duduk diam sambil menatap Annie. Robbie mengangguk, kemudian mulai melipat pakaian-pakaian yang menumpuk di dalam keranjang. Setelah pekerjaannya selesai, Robbie kembali diam untuk menunggu perintah selanjutnya dari Annie. Setelah dilipat, masukkan pakaiannya ke dalam lemari, perintah Annie. Setelah diperintah seperti itu, barulah Robbie mulai memasukkan pakaian tersebut ke dalam lemari. "Kalau udah selesai, kamu cuci piring ke dapur." Robbie mengangguk lalu keluar dari kamar. Di sisi lain, "Rin, aku merasa Robbie yang sekarang itu kayak orang yang berbeda dari Robbie yang dulu. Dia terlalu penurut dan apapun harus selalu disuruh dulu. Sekarang dia itu kayak orang bodoh, Rin," kata Annie pada Rini saat sahabatnya tersebut datang mengunjunginya. "Tapi dia sudah gak pernah kasar-kasar lagi kan sama kamu, Ni?" "Enggak sih, Rin. Malahan aku yang sering kesel sama dia. Bawaannya tuh emosi terus kalau lihat dia kayak orang bodoh gitu, Rin." "Iya, menurutku sih gak apa-apa lah, Ni. Dia kayak orang bodoh gitu daripada dia yang suka kasar sama kamu. Orang tuanya gimana sama kamu?" "Aman sih, tapi efek di orang tuanya itu gak terlalu gimana-gimana, Nih. Mereka cuma kayak takut aja sama aku. Mau merintah aku pun kayak segen gitu. Ya mungkin karena aku gak terlalu banyak kasih darah haidnya ke mereka kali ya, Rin." Rini mengangkat bahunya. Ia menatap Annie yang sekarang wajahnya terlihat kusam, seperti tidak ada lagi cahaya di wajahnya. "Nih, kamu tahu gak efek samping dari pelet darah haid ini?" tanya Rini berbisik. Annie mengangguk. "Aku sudah basah, Rin, jadi nyebur aja sekalian," jawab Annie pelan. Rini menghela nafas panjang, menatap miris pada sahabatnya itu. "Kamu jangan sampai kayak aku ya, Rin," ucap Annie. Rini mengangguk sambil memperlihatkan senyum tipis. Rumah tangga Annie dan Robbie masih berjalan baik hingga saat ini. Rumah tangga mereka sangat damai, tanpa ada perkelahian di dalamnya. Annie bertekad suatu hari nanti, ia pasti akan jujur dan meminta maaf pada suaminya. Terlepas suaminya memaafkan atau tidak, ia akan menerima semua keputusan suaminya. Tapi untuk saat ini, Annie hanya ingin menikmati suasana harmonis di dalam rumah tangganya itu. Selesai. Demikianlah sebuah kisah yang Om Ras tuliskan pada tanggal 28 November tahun 2024. Dan fakta sejarah membacakannya di hari puasa ke-7, tanggal 7 ya. Semoga puasanya pada lancar. Mohon maaf kalau ada salah kata. Demikianlah cerita pendek dari Tanah Kalimantan dari Om Ras. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fakta sejarah pamit, sampai jumpa di kisah lainnya. Alhamdulillah, tetap di Fakta Sejarah.